Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan terkait kepemimpinan strategis dan tata kelola perusahaan. Di sini kami beranggotakan 4 orang, yaitu Kevin Khalid Kalvani, saya Muhammad Syafiq Arkan, Muhammad Raihan, kemudian Nadib Dafar Ramadan. Daftar isinya seperti yang terlampir di PPT berikut. Kemudian penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Kevin Khalid Kalvani. Yang pertama kita akan masuk ke definisi kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis itu adalah kemampuan seseorang seorang pemimpin untuk mengantisipasi, membayangkan masa depan, menjaga fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk memulai perubahan yang akan menciptakan masa depan yang baik dan juga layak bagi sebuah organisasi. Menurut Ireland dan Heath, kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi, membayangkan masa depan bersama. Pemimpin strategis tidak hanya fokus pada operasi sehari-hari, tetapi juga pada visi jangka panjang organisasi. Boleh di next. Selanjutnya ada ciri-ciri pemimpin strategis. Yang pertama, berorientasi pada masa depan. Pemimpin strategis itu memiliki visi yang jelas tentang arah organisasi ke depannya. Mereka mampu memprediksi tren, tantangan, dan juga peluang yang ada, serta mempersiapkan strategi jangka panjang untuk menghadapinya. Yang kedua, berpikir strategis. Berpikir strategis berarti mampu melihat gambaran besar dan merumuskan langkah-langkahnya untuk mencapai tujuan jangka panjang tersebut. Pemimpin jenis ini tidak hanya fokus pada masalah sehari-hari, tetapi juga merancang peta jalan organisasi secara menyeluruh. Yang ketiga, fleksibilitas dan juga adaptabilitas. Dalam lingkungan bisnis yang dinamis, pemimpin strategis harus fleksibel terhadap perubahan. Mereka cepat beradaptasi dengan kondisi baru tanpa kehilangan arah atau tujuan inti organisasi. Yang keempat, komunikasi yang efektif. Kemampuan untuk menyampaikan visi dan juga strategi secara jelas tentu itu sangat penting bagi seorang pemimpin. Pemimpin strategis tahu bagaimana melibatkan dan juga memotivasi tim melalui komunikasi yang terbuka, persuasif, dan juga membangun kepercayaan. Yang kelima, pengambilan keputusan yang tepat. Seorang pemimpin yang strategis mampu membuat keputusan yang bijak berdasarkan data, intuisi, dan juga pertimbangan jangka panjangnya. Mereka juga tidak takut untuk mengambil resiko yang terukur demi kemajuan sebuah organisasi. Itu. Boleh next. Selanjutnya ada visi dan misi kepemimpinan strategi. Pemimpin strategis memainkan peran kunci atau penting dalam menetapkan visi, misi, dan juga arah strategis organisasi. Dalam konteks kepemimpinan strategis, visi berfungsi sebagai arah utama yang memberi inspirasi dan juga motivasi kepada seluruh anggota organisasi. Pemimpin strategis harus bisa mampu untuk menciptakan visi yang jelas, ambisius, namun juga tetap realistis agar semua pihak dapat bergerak secara selaras menuju arah ke depan yang diharapkan. Selanjutnya ini misi, tujuan fundamental organisasi yang menjelaskan alasan keberadaannya. Dalam kepemimpinan strategis, misi ini menjadi dasar dan juga dalam pengambilan keputusan serta penyusunan strategi jangka panjang. Boleh next. Oke, Selanjutnya akan kemudian ada dijelaskan. Kemudian ada arah kepemimpinan strategis. Nah, yang pertama ini ada pengambilan keputusan strategis. Jadi, pemimpin strategis harus mampu mengintegrasikan data dan informasi yang kompleks untuk membuat keputusan yang tepat waktu dan berdampak positif. Nah, mereka juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti resiko, etika, dan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil. Jadi, di dalam dunia bisnis yang dinamis, seorang pemimpin tidak hanya cukup untuk menjalankan operasional harian, dia juga harus menjadi seorang pengambil keputusan yang strategis, yang diartikan ia dituntut untuk bisa mengolah informasi dari berbagai sisi, mulai dari keuangan, tren pasar, hingga kondisi sosial. Ini ditujukan untuk menciptakan keputusan yang tidak hanya tepat, tetapi juga berkelanjutan. Nah, yang kedua ini ada mendorong inovasi dan perubahan. Sini pemimpin strategis berperan sebagai katalisator
inovasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi ide-ide baru dan penerapan solusi kreatif. Mereka mendorong budaya organisasi yang menghargai pembelajaran berkelanjutan dan adap- adaptasi terhadap perubahan. Nah, jadi ini mendorong inovasi eh, salah satu tanggung jawab penting bagi pemimpin strategis. Nah, jadi pemimpin pemimpin harus bisa membuka ruang yang aman bagi timnya untuk bereksperimen eh, tanpa adanya lingkungan yang mendukung inovasi organisasi akan jadi tertinggal. Yang terakhir ada membangun budaya organisasi berkelanjutan. Di sini pemimpin menetapkan nilai-nilai inti dan norma yang menjadi dasar perilaku organisasi. Dengan menanamkan nilai-nilai seperti integrasi, kolaborasi, dan orientasi pada hasil, pemimpin strategis menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Nah, jadi arah kepemimpinan strategis juga ditentukan dari bagaimana pemimpin membentuk budaya organisasi dengan menjadikan nilai-nilai seperti integritas dan kolaborasi sebagai dasar. Pemimpin tidak hanya membentuk sistem kerja yang sehat, tapi juga menyatukan seluruh elemen organisasi dalam satu visi yang kokoh. Kemudian berlanjut ke penjelasan tentang good corporate governance. Jadi, good corporate governance adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. GCG memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan cara yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kinerja dan reputasi perusahaan. Nah, diartikan bahwa ketika prinsip-prinsip GCG dijalankan secara konsisten, seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, perusahaan bisa lebih mudah mendapatkan kepercayaan oleh publik. Nah, ini bukan hanya soal citra, tetapi juga soal keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik cenderung lebih stabil, adaptif, dan siap menghadapi tantangan global. Setelah memberitakan tentang penjelasan GCG, di sini ada tujuan dari penerapan GCG tersebut. Nah, yang pertama itu untuk meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, salah satu tujuan utama dari penerapan GCG adalah membangun kepercayaan. Investor dan pemangku kepentingan lainnya ingin memastikan bahwa mereka menaruh dana atau kepentingan mereka di tempat yang benar-benar dikelola oleh secara profesional dan etis. Kepercayaan adalah mata uang yang sangat berharga dalam dunia bisnis dan GCG menjadi alat untuk mendapatkannya. Nah, yang kedua ini ada meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja perusahaan. Nah, jadi dengan adanya struktur dan sistem yang tertata, GCG juga membantu meningkatkan efisiensi perusahaan ketika setiap pihak tahu perannya, tanggung jawabnya, dan mekanisme pelaporannya, maka proses kerja akan lebih lancar sehingga meminimalisir konflik yang ada. Nah, yang ketiga itu ada mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Nah, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan seringkali muncul ketika ada sistem pengawasan yang jelas. Tidak ada sistem pengawasan yang jelas. Dengan GCG, setiap keputusan dan aktivitas bisa ditelusuri dan dipertanggungjawabkan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang lebih bersih dan lebih profesional. Yang terakhir ini ada meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber pendanaan. Nah, ini juga tidak kalah penting ya, bahwa perusahaan dengan GCG yang baik akan lebih mudah mendapatkan akses pendanaan. Lembaga keuangan maupun investor institusional umumnya lebih tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan yang terbukti transparan dan bertanggung jawab secara tata kelolaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah manfaat untuk penerapan GCG. Manfaat yang pertama itu ada meningkatkan transparansi. Jadi perusahaan yang menerapkan GCG secara konsisten itu akan membangun budaya keterbukaan melalui penyajian laporan keuangan yang akurat dan juga tepat waktu. Lalu juga pengungkapan informasi material serta mekanisme pelaporan yang jelas. Untuk contoh nyatanya adalah penerapan whistleblowing system yang memungkinkan karyawan itu untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut represal. Untuk transparansi ini itu menciptakan kepercayaan stakeholder dan juga untuk mencegah praktik KKN. Lalu untuk manfaat yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas. GCG itu menciptakan struktur organisasi dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Dewan komisaris yang independen dan komite audit yang profesional akan memastikan setiap keputusan bisnis dapat dipertanggungjawabkan. Sistem remunerasi
berbasis kinerja dan mekanisme evaluasi berkala menjadi alat untuk menegakkan akuntabilitas ini. Next slide. Lalu manfaat yang selanjutnya adalah meningkatkan manajemen resiko. Jadi perusahaan dengan GCG kuat itu mengembangkan Enterprise Risk Management Framework yang terintegrasi. Mereka itu melakukan risk assessment secara berkala, lalu juga menyusun mitigation plan, dan melakukan business continuity plan. Contohnya adalah bank dengan GCG baik akan memiliki cadangan modal yang memadai untuk mengantisipasi krisis likuiditas. Lalu yang terakhir ada menarik investor. Investor global semakin mempertimbangkan faktor ESG atau environmental, sosial, dan governance. Dalam pengambilan keputusan, perusahaan dengan peringkat GCG tinggi biasanya akan mendapatkan valuasi pasar lebih baik. Buktinya emiten dengan skor CGPI atau Corporate Governance Perception Index tinggi di BI cenderung lebih liquid. Next slide. Nah, untuk prinsip utama dari GCG sendiri itu yang pertama ada transparansi. Jadi prinsip keterbukaan dalam mengungkapkan informasi, material, dan relevan secara akurat serta tepat waktu dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Untuk contohnya adalah publikasi laporan keuangan dan kinerja berkelanjutan, kebijakan pengungkapan yang jelas, lalu juga sistem pelaporan yang terbuka dan juga dapat diverifikasi. Lalu prinsip selanjutnya adalah responsibilitas. Kewajiban perusahaan untuk mematuhi peraturan serta menjalankan bisnis secara beretika dan juga berkelanjutan. Untuk contoh implementasinya yang pertama yaitu kepatuhan terhadap hukum dan juga regulasi, lalu pengelolaan dampak sosial lingkungan, dan juga pembuatan kebijakan anti korupsi. Prinsip yang selanjutnya adalah keadilan. Perlakuan serta setara terhadap seluruh pemangku kepentingan termasuk minoritas. Untuk bentuk penerapannya itu bisa yang pertama yaitu perlindungan hak pemegang saham minoritas, proses pengambilan keputusan yang inklusif, serta kebijakan non-diskriminasi untuk karyawan. Yang keempat yaitu adalah akuntabilitas, kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban organ perusahaan. Yang mana ini dapat dilakukan melalui yang pertama pembagian tugas tegas antara dewan komisaris dan direksi, sistem evaluasi kinerja terukur, lalu mekanisme pertanggungjawaban kepada stakeholders. Lalu yang terakhir di sini ada independensi, pengambilan keputusan yang objektif tanpa pengaruh pihak tertentu. Yang mana hal ini tuh dapat diwujudkan dengan yang pertama komisaris independen minimal 30%, komite audit yang benar-benar independen, lalu kebijakan transaksi afiliasi yang ketat. Boleh next slide. Lalu yang selanjutnya ada struktur tata kelola perusahaan. Yang pertama ada rapat umum pemegang saham atau RUPS. RUPS itu merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan yang mana memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan yang strategis, seperti misalkan pengangkatan dan juga pemberhentian anggota dewan komisaris dan juga di para direksinya, serta persetujuan laporan keuangan setiap tahunnya. Lalu yang selanjutnya ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris itu bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan juga kinerja dari direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam sistem two-tier seperti di Indonesia, Dewan Komisaris itu berperan penting dalam memastikan bahwa direksi itu menjalankan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dari GCG. Boleh next slide. Selanjutnya ada direksi. Direksi itu bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan sehari-hari. Direksi itu memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan, namun juga tetap harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Dewan Komisaris dan juga RUPS. Lalu yang selanjutnya ada Komite Audit. Komite Audit itu dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Tugas utama dari komite audit itu meliputi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Next. Lalu selanjutnya ada pemegang saham. Pemegang saham itu adalah sebagai pemilik perusahaan, memiliki hak untuk memperoleh informasi yang transparan mengenai kinerja di sebuah perusahaan dan juga untuk memberikan suara dalam keputusan-keputusan penting melalui RUPS tadi.
Para pemegang saham ini juga berperan dalam mendorong penerapan praktik GCG dalam dengan menuntut akuntabilitas dan juga transparansi dari manajemen di sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada mekanisme kontrol dan juga pengawasan. Struktur tata kelola perusahaan itu mencakup mekanisme kontrol dan pengawasan internal dan eksternal untuk memastikan bahwa perusahaan itu dapat dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Mekanisme internal meliputi pengawasan oleh Dewan Komisaris dan juga Komite Audit, sedangkan mekanisme internal itu mencakup audit eksternal, regulasi pemerintah, dan tekanan dari pasar modal. Next slide. Untuk studi kasus akan dibahas oleh rekan saya. Ya baik, selanjutnya di sini adalah studi kasus yang kita ambil dari BRI. Yang pertama di sini adalah kepemimpinan strategis di BRI. Nah, yang pertama itu ada visi dan misi. Sejak tahun 2019, BRI dipimpin oleh Direktur Utama yaitu Sunarso. Dan di bawah kepemimpinannya ini, BRI menetapkan visi yang sangat ambisius yaitu menjadi the most valuable banking group in Southeast Asia, sekaligus menjadi champion of financial inclusion. Yang dimana artinya di sini BRI tidak hanya ingin menjadi bank paling bernilai secara ekonomi di kawasan Asia Tenggara, tapi juga menjadi pemimpin dalam hal inklusi keuangan, yaitu yang mana mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama yang belum tersentuh layanan perbankan. Nah, salah satu langkah konkret dari visi misi tersebut adalah transformasi digital. Di sini BRI meluncurkan berbagai aplikasi seperti Brimo, yang mana itu untuk layanan digital banking bagi nasabah umum, serta Brispot, yaitu untuk membantu tenaga pemasar mikro dalam melakukan proses kredit lebih cepat dan efisien. Nah, transformasi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan BRI ke seluruh Indonesia, termasuk ke pelosok desa, dan juga sekaligus meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan. Boleh di next. Nah, lalu yang ketiga adalah inovasi dan adaptabilitas. Tidak hanya berhenti di aplikasi, BRI juga menunjukkan inovasi melalui pendirian BRI Ventures, yaitu unit usaha yang khusus berinvestasi pada startup yang khusus untuk investasi di bidang teknologi finansial. Nah, selain itu, BRI juga membuka layanan open banking lewat BRI API yang memungkinkan pihak ketiga seperti fintech terintegrasi dengan layanan BRI. Nah, ini menunjukkan bahwa BRI sangat adaptif terhadap perubahan ekosistem digital. Nah, yang keempat adalah yang tidak kalah penting adalah budaya organisasi. BRI ini menerapkan nilai-nilai inti akhlak yang mana adalah singkatan dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, nilai-nilai ini menjadi dasar perilaku karyawan untuk membentuk budaya kerja yang kolaboratif, berintegritas tinggi, dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Nah, dengan pendekatan strategis seperti ini, BRI berhasil tumbuh tidak hanya sebagai bank nasional, tetapi juga sebagai institusi finansial dengan daya saing yang mampu untuk mengalahkan global. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada tata kelola perusahaan GCG di BRI, yaitu pembahasannya mengenai bagaimana tata kelola perusahaan atau good corporate governance diterapkan secara sistematif di BRI. Nah, yang pertama adalah struktur, yaitu GCG di BRI dibangun di atas 5 prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan juga keadilan. Nah, struktur formal ini terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RUPS sebagai pemegang otoritas tertinggi. Selanjutnya Dewan Komisaris sebagai pengawas, lalu yang terakhir ada direksi sebagai pelaksana operasional. Nah, selain itu juga BRI memiliki unit pengawasan internal dan komite-komite pendukung seperti komite audit dan juga manajemen risiko. Nah, implementasi GCG ini bisa dilihat dari prinsip-prinsip yang ada di GCG BRI yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yaitu yang pertama di sini ada transparansi. BRI ini rutin mempublikasikan laporan keuangan dan juga keberlanjutan secara terbuka untuk publik. Nah, yang kedua, akuntabilitas, yaitu BRI dijalankan melalui peran aktif komite audit dan risk management dalam mengawasi keputusan direksi. Lanjutnya, yang terakhir adalah responsibilitas sosial, yang mana diwujudkan dalam program sosial seperti BRI Peduli, yang ditujukan untuk mendukung sektor pendidikan, UMKM, dan juga pemberdayaan desa digital. Nah, atas komitmennya ini dalam menerapkan tata kelola perusahaan dengan baik, BRI mendapatkan berbagai penghargaan nih. Salah satunya adalah pengakuan sebagai Most Trusted Company dalam Corporate Governance Perception Index. Yang mana penghargaan ini membuktikan bahwa tata kelola yang kuat bukan hanya penting untuk reputasi, tapi juga berdampak langsung pada kinerja dan keberlanjutan perusahaan. Boleh di next. Next lagi.
Boleh di next lagi, satu slide lagi. Nah, sebelum ke pertanyaan, mungkin saya tambahkan penutup dari dua aspek utama yang dijelaskan tadi, kepemimpinan strategis dan tata kelola perusahaan. Itu dapat dilihat dari situ bagaimana BRI mampu mempertahankan posisinya sebagai bank terbesar di Indonesia. Nah, transformasi digital yang progresif, juga nilai budaya yang kuat, serta tata kelola yang baik menjadi kunci kesuksesan mereka dalam menghadapi era disrupsi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk di raise hand terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk yang pertama, Risma, boleh dibuka on mic-nya dan mengajukan pertanyaan. Oke, sebelumnya terima kasih untuk kelompok 8 atas presentasinya. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan sempat dijelasin juga sama kelompok 8 kalau misalnya prinsip utama dari GCG itu kan ada 5. Nah, kalau misalnya suatu perusahaan tuh nggak menerapkan salah satu atau beberapa prinsip utama GCG tersebut, apakah perusahaan tersebut dapat dinilai buruk oleh investor dan pemangku kepentingan, lalu apa dampaknya bagi perusahaan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Risma atas pertanyaannya. Selanjutnya, Kairan boleh on mic. Terima kasih kelompok 8 atas kesempatan bertanya. Jadi tadi kan sudah dijelaskan ya tentang pemimpin strategis. Jadi sini pertanyaan saya itu bagaimana cara mengukur keberhasilan seorang pemimpin strategis? Apakah ada suatu indikator keberhasilan yang digunakannya? Dan jika indikator tersebut tidak terpenuhi itu bagaimana? Apakah ada cukup jelas? Cukup jelas, terima kasih. Terima kasih. Baik, mungkin dua pertanyaan sudah cukup. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Nah, tadi pertanyaannya itu apabila suatu perusahaan tidak menerapkan salah satu atau beberapa prinsip utama GCG, apakah perusahaan tersebut dapat dinilai buruk oleh investor dan juga pemangku kepentingan? Terus, lalu apakah dampaknya bagi perusahaan tersebut? Eh, Perusahaan yang tidak menerapkan beberapa prinsip GCG dengan baik tentu akan dinilai buruk oleh beberapa investornya dan juga pemangku kepentingannya. Dan ini juga berdampak pada penurunan kepercayaan dan juga kinerja bisnis tersebut. Investor cenderung menghindari perusahaan dengan GCG yang lemah karena berisiko tinggi dan juga bisa menyebabkan susah mendapat pendanaan dan juga tekanan pada harga saham. Pemangku kepentingan seperti pelanggan dan juga mitra bisnis juga mungkin menjauhi perusahaan tersebut, mempengaruhi reputasi dan juga pendapatannya. Selain itu, regulator juga bisa memberikan sanksi sementara karyawan kehilangan motivasi kerja. Dan dalam jangka panjang, perusahaan berisiko mengalami kesulitan operasional dan juga penurunan nilai bisnis, bahkan bisa mengalami kebangkrutan. Penerapan GCG yang sangat kuat ini yang kuat ini penting gitu untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitasan pertumbuhan perusahaan. Bagaimana Risma? Apakah sudah menjawab? Oke, sudah sangat jelas jawabannya. Terima kasih. Oke, baik, mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Khairan. Eh, Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur keberhasilan seorang pemimpin strategis? Nah, apakah ada indikator keberhasilan yang digunakan dan bagaimana jika indikator tersebut tidak terpenuhi ya? Mungkin keberhasilan seorang pemimpin strategis dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu yang pertama adalah kinerja organisasi, yang kedua keefektivitas sebuah kepemimpinan, lalu yang ketiga adalah reputasi dan pengakuan eksternal. Nah, dari kinerja organisasi tadi yang bisa yang dapat dilihat itu yang pertama adalah pertumbuhan pertumbuhan laba dan aset. Nah, apakah strategi yang dijalankan berdampak langsung pada peningkatan kinerja keuangan? Yang kedua itu adalah pencapaian target strategis seperti BRI tadi. Mereka kan punya target untuk menjalankan transformasi digital. Nah, apakah itu berhasil tercapai atau tidak? Lalu yang ketiga adalah kepuasan stakeholder. Nah, ini termasuk adalah dari nasabah, pemegang saham, dan karyawan. Bagaimana penilaian mereka? Nah, lalu yang kedua adalah keefektivitas sebuah kepemimpinan.
yaitu yang dimana apakah kepemimpinan ini mempunyai kemampuan untuk mengarahkan visi jangka panjang. Yang kedua, apakah kepemimpinannya mampu memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan di masa krisis. Lalu yang ketiga adalah kemampuan untuk membangun budaya organisasi yang sehat. Nah, lalu yang ketiga adalah reputasi dan pengakuan eksternal. Yang dimana ini dapat dinilai dari dua faktor, yaitu yang pertama adalah penghargaan dari lembaga independen maupun kepercayaan publik dan investor. Nah, apabila indikator-indikator itu tidak dipenuhi, maka akan muncul beberapa konsekuensi nih. Yang pertama adalah evaluasi dari Dewan Komisaris atau pemegang saham. Nah, lalu yang kedua adalah revisi strategi atau perombakan tim manajemen, yang mana apabila tidak efektif mungkin akan terjadi perombakan. Nah, lalu yang ketiga dalam kasus tertentu bisa jadi berujung pada pergantian direksi atau pergantian pemimpin. Nah, namun penting dapat dipahami, tidak terpenuhnya indikator tidak selalu berarti gagal. Bisa jadi karena faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi, seperti pandemi, krisis ekonomi global, sehingga evaluasinya dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual. Nah, jadi keberhasilan pemimpin ini strategis itu diukur melalui kombinasi antara hasil bisnis, efektivitas kepemimpinan, dan juga pengakuan eksternal. Apabila tidak tercapai ketiga tersebut, biasanya akan ada proses evaluasi berjenjang untuk mencari solusi atau melakukan perbaikan arah strategis. Dan mungkin apabila sudah tidak ada solusi lain, akan terjadi pergantian pemimpin. Apakah sudah cukup jelas, Kairan? Sangat jelas. Terima kasih, Rehan. Jawabannya. Oke, baik, karena sesi tanya jawab sudah selesai, maka izinkan kelompok kami untuk mengakhiri presentasi kami kali ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada salah ucap, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 9 ingin memaparkan materi mengenai manajemen inovasi dan transformasi digital dalam strategi perusahaan. Boleh next. Oke, di sini kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Yogi Trihermawan, terus yang kedua ada saya sendiri Muhammad Desa Dwaranda, dan terakhir ada Muhammad Diri Jangka Prakasa. Boleh di next slide. Oke. Di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian manajemen inovasi. Jadi, manajemen inovasi merupakan suatu pendekatan yang secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan yang digunakan dalam suatu merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan sehingga bisa mengevaluasi suatu bentuk inovasi dalam lingkungan suatu organisasi. Nah, jadi inovasi ini dapat berupa suatu produk, meningkatkan suatu proses, model bisnis baru, atau pengembangan layanan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing perusahaan. Nah, tujuan dari manajemen inovasi ini yaitu pastinya untuk meningkatkan suatu perusahaan baik maupun pelanggan juga dengan cara untuk mengolah ide-ide yang kreatif, peluang pasar serta sumber daya organisasi secara strategis dan terintegras. Melalui penerapan manajemen inovasi ini, perusahaan dapat beradaptasi terhadap perubahan maupun dari lingkungan eksternal. Jadi bisa merespon bagaimana apa yang dibutuhkan oleh konsumen dengan lebih cepat, terus juga bisa mendorong pertumbuhan melalui jangka panjang melalui proses atau solusi yang tepat yang diberikan suatu inovasi yang relevan dengan perubahan atau perkembangan zaman. Boleh di next slide. Oke, yang kedua di sini ada pengertian dari transformasi digital. Nah, yang dimana transformasi digital ini adalah suatu proses yang menyeluruh yang melibatkan berbagai integritas teknologi digital secara strategis ke dalam seluruh aspek bisnis dan operasional organisasi. Nah, dengan
Oke, dengan tujuan yang menciptakan untuk bisa menambah nilai tambah, meningkatkan efisien dan memperkuat daya saing, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Nah, jadi transformasi digital ini tidak hanya terbatas pada penggunaan teknologi canggih seperti cloud computing, artificial intelligence atau AI, big data, dan intelligence of things atau IoT, melainkan juga bisa untuk mencakup perubahan mendasar dalam cara organisasi beroperasi, membuat suatu keputusan, terus juga bisa menyampaikan produk maupun layanan, serta menjalin hubungan dengan pelanggan maupun pemangku kepentingan lainnya. Nah, jadi lebih dari sekedar adaptasi teknologi, juga bisa transformasi digital ini menuntut untuk perubahan yang paradigma untuk mencakup adaptasi budaya yang baru di suatu organisasi, terus juga bisa penyesuaian model bisnis, pengembangan keterampilan digital, dan penggerakan pola pikir secara elemen dan organisasi. Nah, jadi dari demikian, proses ini bersifat multidimensional dan kompleks karena melibatkan tiga aspek utama yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama di sini ada aspek teknologi, yang dimana itu mencakup pemanfaatan sistem informasi modern, infrastruktur digital, otomasi proses, dan alat analitik untuk mendukung pengambilan keputusan yang mudah, yang lebih cepat dan lebih cerdas di suatu perusahaan. Yang kedua di sini ada aspek organisasi yang dimana itu meliput struktur organisasi yang adaptif, kepemimpinan digital, pengembangan kompetensi SDM, serta tata kelola yang mendukung inovasi dan kolaborasi lintas fungsi. Dan yang terakhir di sini ada aspek sosial yang berkaitan dengan perilaku konsumen digital, perubahan interaksi sosial di era teknologi, serta etika dan tanggung jawab sosial terhadap interaksi sosial di teknologi dalam penggunaan data dan teknologi digital. Nah, dengan memahami transformasi digital ini, uh, melalui tiga aspek tersebut secara harmonis, organisasi dapat menjalankan transformasi digital secara efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu bertahan dan berkembang di tengah lingkungan bisnis yang secara dinamis dan penuh namanya disrupsi. Boleh di next? Oke, kita masuk ke pentingnya manajemen inovasi dan transformasi digital dalam strategi. Nah, pastinya suatu perusahaan maupun organisasi ini penting untuk bisa meningkatkan inovasi maupun transformasi dalam strategi. Yang pertama di sini ada meningkatkan daya saing dan adaptabilitas. Nah, di mana manajemen inovasi ini mungkin kan perusahaan untuk bisa menciptakan suatu produk baru maupun layanan dan proses baru yang secara relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Jadi, transformasi digital ini mempercepat suatu proses inovasi tersebut melalui adaptasi teknologi yang saat ini terkini. Dengan kombinasi ini membantu perusahaan secara adaptasi dengan cepat terhadap perubahan di lingkungan bisnis. Body next slide. Oke, yang kedua di sini ada meningkatkan daya saing dan adaptabilitas. Nah, jadi transformasi digital ini memungkinkan otomatisasi proses bisnis dan pengumpulan data secara real time. Nah, jadi data ini dapat dianalisis untuk mendapat wawasan yang mendalam yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategis. Dan yang ketiga di sini ada menciptakan model bisnis baru dan sumber pendapatan alternatif. Jadi adanya integrasi manajemen inovasi dan transformasi digital ini membuka peluang untuk menciptakan suatu model bisnis baru yang lebih sesuai nih dengan era digital saat ini. Nah, hal ini memungkinkan suatu perusahaan ini untuk bisa mengeksplorasi dan maupun mengembangkan sumber daya pendapatan alternatif dan memperluas pangsa pasar. Dan yang terakhir di sini ada peningkatan pengalaman pelanggan dan loyalitas. Jadi, dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital, perusahaan dapat memberikan suatu pengalaman yang lebih personal dan responsif kepada konsumen. Nah, inovasi ini dapat dalam layanan dan interaksi pelanggan dan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas suatu pelanggan. Boleh di next slide? Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sok, di sini ada hubungan manajemen inovasi dan transformasi digital. Di sini manajemen inovasi memastikan bahwa yang pertama proses digitalisasi
menghasilkan nilai yang nyata. Maksudnya manajemen inovasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah digitalisasi tidak sekedar penerapan teknologi baru, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang konkret dan terukur bagi bisnis. Nilai nyata tersebut bisa berupa peningkatan efisiensi operasional, peningkatan pengalaman pelanggan, atau peningkatan pendapatan. Dengan manajemen inovasi yang baik, perusahaan mampu mengidentifikasikan kebutuhan dan peluang secara tepat, sehingga investasi teknologi dapat menghasilkan dampak positif secara nyata dan berkelanjutan. Yang kedua, manajemen inovasi ini memastikan juga bahwa inovasi dapat diorganisasi, diukur, dan juga diselaraskan dengan strategi bisnis. Maksudnya, manajemen inovasi ini membantu mengorganisasi proses inovasi melalui struktur, proses, dan alat yang sistematis. Hal ini meliputi penetapan indikator kinerja utama untuk mengukur efektivitas inovasi serta memastikan inovasi yang dijalankan selaras dengan tujuan strategis perusahaan. Dengan demikian, inovasi tidak berjalan secara sporadis atau terpisah dari strategi utama, melainkan menjadi bagian integral dari rencana bisnis jangka panjang yang mendukung pertumbuhan dan juga daya saing. Yang ketiga, risiko dalam penerapan teknologi dapat diminimalisir. Maksudnya, transformasi digital ini biasanya sering membawa risiko, mulai dari kegagalan teknologi, resistensi internal, hingga masalah keamanan data. Manajemen inovasi ini berperan dalam mengelola risiko-risiko tersebut melalui perencanaan yang matang, pengujian konsep, dan evaluasi berkelanjutan. Selanjutnya, transformasi digital memfasilitasi dengan menyediakan yang pertama, alat digital terbaru. Transformasi digital menyediakan akses ke berbagai alat dan teknologi mutakhir seperti analitik data besar, Internet of Things, dan otomatisasi proses. Alat-alat ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan produk, layanan, dan proses bisnis baru yang lebih efisien dan juga relevan dengan kebutuhan pasar yang terus berubah. Kedua, platform kolaborasi modern. Eh, Fungsinya itu mendukung proses inovasi transformasi digital, menyediakan platform kolaborasi seperti cloud computing, aplikasi komunikasi real-time, dan software manajemen proyek yang memungkinkan tim inovasi bekerja secara terpadu. Yang terakhir, infrastruktur teknologi berbasis cloud sebagai landasan inovasi dan AI. Inovasi digital berbasis cloud memberikan fleksibilitas dan skalabilitas yang diperlukan untuk menguji dan mengimplementasikan inovasi tanpa harus berinvestasi besar di awal. Selain itu juga, teknologi AI ini mampu menganalisis data dengan cepat dan akurat, memberikan insight yang mendalam untuk inovasi produk maupun layanan baru. Selanjutnya ada eh, peran inovasi dan transformasi digital dalam strategi bisnis. Yang pertama ada diferensiasi di pasar kompetitif. Eh, Melalui inovasi, perusahaan pastinya dapat membedakan diri dari para kompetitor atau pesaing dengan menawarkan solusi unik yang kira-kira sulit untuk ditiru, sehingga dapat memperkuat posisi pasar atau mempertahankan posisi pasar mereka. Yang kedua, ketahanan bisnis jangka panjang. Perusahaan yang terus berinovasi dapat lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan menjaga keberlanjutan jangka panjang. Yang ketiga, ada peningkatan pengalaman pelanggan. Transformasi digital memungkinkan personalisasi layanan dan interaksi yang lebih responsif, eh, dan juga yang dapat memungkinkan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, ada digitalisasi model bisnis. Transformasi digital memungkinkan perusahaan mengubah model bisnis tradisional menjadi digital. Contohnya seperti beralih ke e-commerce. Yang terakhir yaitu peningkatan efisiensi operasional. Inovasi dalam proses bisnis dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan juga mempercepat waktu respon terhadap permintaan pasar. Oke, selanjutnya ada pilar utama dalam transformasi digital. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo
menetapkan tiga pilar utama sebagai fondasi transformasi digital nasional. Yang pertama ada pemerintahan digital atau digital governance. Pilar yang pertama ini menekankan pentingnya digitalisasi layanan publik untuk birokrasi pemerintahan untuk menciptakan sistem yang lebih efisiensi, transparan, dan akuntabel. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, proses pelayanan kepada masyarakat dapat dipercepat, dapat juga meminimalisir birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Yang kedua, ada masyarakat digital atau digital society. Eh, Pilar yang kedua ini fungsinya pengembangan masyarakat digital bertujuan untuk meningkatkan literasi dan keterampilan digital di seluruh lapisan masyarakat. Pilar ini fokus pada pemberdayaan masyarakat agar mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, menggunakan perangkat digital secara produktif dan bertanggung jawab, dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan dan etika digital. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam ekonomi digital dan turut mendorong inovasi. Yang ketiga, ada ekonomi digital. Pilar yang ketiga ini berfokus pada pengembangan ekosistem bisnis berbasis teknologi yang mampu meningkatkan daya saing nasional di pasar global. Ini mencakup berbagai sektor seperti e-commerce, fintech, startup teknologi, serta penguatan UMKM melalui digitalisasi proses bisnis. Pemerintah mendorong investasi dan regulasi yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan, serta membuka peluang baru bagi pelaku usaha dan juga tenaga kerja. Eh, dari ketiga pilar utama, eh, dari ketiga pilar utama transformasi digital, ketiga ini saling bersinergi untuk memperkuat fondasi digital Indonesia. Keberhasilan transformasi digital nasional sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan kolaborasi antar pemerintah, masyarakat, dan juga dunia usaha seperti pelaku usaha. Oke, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita akan masuk ke dalam eh, slide strategi implementasi manajemen inovasi dan transformasi digital. Nah, yang di 3 poin pertama dalam strategi implementasi dan transformasi digital itu ada 3. Poin pertama adalah penilaian kesiapan organisasi untuk melihat sejauh mana nih struktur, budaya, dan sumber daya organisasi itu siap untuk bertransformasi ketika digitalisasi gitu ya. Terus yang kedua, penetapan visi dan tujuan strategis agar transformasi digital selaras dengan arah jangka panjang organisasi. Terus yang ketiga, penyusunan roadmap. Penyusunan roadmap ini kayak rencana rinci itu yang menjadi panduan implementasi inovasi secara bertahap. Nah, untuk selanjutnya untuk mencapai keberhasilannya ada 4 faktor kunci yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama, kepemimpinan visioner. eh, itu seperti pimpinan yang mampu mengarahkan organisasi menuju perubahan jangka panjang. Terus juga lanjutnya ada budaya organisasi yang inovatif di mana setiap elemen dalam organisasi itu terbuka terhadap ide dan perubahan baru. Terus pemberdayaan SDM pasti ini juga karena transformasi digital tidak akan berjalan tanpa dukungan dan kompetensi dari karyawannya itu sendiri. Terus yang terakhir, investasi teknologi yang tepat guna. Ini supaya teknologi yang digunakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan strategi organisasi. Boleh di next slide-nya. Nah, di sini kita akan membahas tantangan dan hambatan dalam inovasi transformasi digital. Nah, yang pertama ini pastinya kesenjangan infrastruktur digital karena tidak semua wilayah memiliki akses teknologi memadai sehingga menyulitkan implementasi digital secara merata. Terus yang kedua, keamanan data dan privasi. Semakin banyak proses digitalisasi, semakin besar pula resiko kebocoran data, sehingga perlindungan data menjadi krusial. Terus yang ketiga, regulasi yang konsisten. Perubahan regulasi yang tidak jelas atau sering berubah dapat membuat kelancaran digital. Yang keempat, ada keterampilan digital. Nah, banyak organisasi ini yang belum memiliki SDM dengan kemampuan teknologi yang cukup untuk mendukung transformasi.
Dan yang terakhir, pastinya kepercayaan konsumen. Untuk investasi secara digital, perusahaan harus membangun kepercayaan bahwa kepercayaan pelanggan bahwa layanan digital mereka akan aman dan nyaman. Boleh lanjut. Nah, mungkin sekarang kita akan masuk ke dalam studi kasus transformasi digital yang pertama yang sukses. Nah, di sini saya ngambil contoh dengan vertikal yaitu Goto atau Gojek Tokopedia. Nah, penjelasannya Gojek memulai solusi transportasi ojek online itu, kemudian mengintegrasikan berbagai layanan dari Gojek itu sendiri, kayak GoFood, terus ada GoPay dan lain-lain. Nah, setelah merger dengan Tokopedia, mereka manfaatkan AI, terus Big Data, dan integrasi logistik secara masif. Nah, untuk inovasinya itu sendiri, yang pertama, menyediakan sistem pembayaran GoPay yang bisa dipakai ke lintas layanan. Jadi, GoPay ini sekarang udah fleksibel banget, bisa untuk membayar dan transfer ke bank manapun. Terus, mempermudah UMKM untuk go digital lewat Tokopedia. Dan hasilnya dari inovasi ini, Gojek dan Tokopedia menjadi dekakorn pertama di Indonesia dan meningkatkan inklusi digital serta finansial di Indonesia. Nah, untuk studi kasus tadi kan kita udah ngebahas studi kasus yang berhasil ya. Sekarang kita bakal masuk ke studi kasus yang gagal. Jadi saya ngambil contohnya yaitu Kodak. Siapa sih yang nggak tahu Kodak? Sebenarnya Kodak di sini populer tuh di kalangan milenial gitu. Jadi Kodak kan menemukan teknologi kamera digital pertama, tapi memilih untuk mengabaikannya nih demi mempertahankan bisnis filmnya. Nah, di sini mulai gagalan ini. Yang pertama dari tidak melakukan transformasi ke arah digital fotografi dan mobile based branding. Dan akibatnya Kodak bangkrut pada tahun 2012 karena tidak bisa beradaptasi dengan perubahan pasar yang dimana perubahan pasar ini yaitu transformasi digital secara masif dan dinamis. Gue lanjut. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, kami beri kesempatan kepada teman-teman sekalian. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Boleh untuk Amel? Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya, jika Anda berada di posisi sebagai investor yang mempertimbangkan untuk, salah, bentar. Jika sebuah perusahaan telah melakukan inovasi manajemen namun tetap mengalami kegagalan, seperti yang terjadi pada studi kasus sebelumnya, adakah langkah atau solusi yang dapat diambil perusahaan untuk menghindari kegagalan tersebut di masa mendatang? Terima kasih. Baik, terima kasih Amel. Mungkin selanjutnya untuk Zara. Baik, terima kasih kelompok 9 atas kesempatannya. Izin bertanya, bagaimana cara perusahaan menyusun transformasi digital yang tetap fleksibel di tengah perubahan teknologi yang sangat cepat dan dinamis seperti sekarang ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Zara. Mungkin teman-teman mungkin kami akan diskusi terlebih dahulu terkait pertanyaan ini. Melakukan inovasi manajemen, kamu tetap mengalami kegagalan seperti yang terjadi pada studi kasus sebelumnya. Adakah langkah atau solusi yang dapat diambil perusahaan untuk menghindari kegagalan tersebut di masa mendatang? Nah, seperti halnya atau eh,
aktivitas tersebut mungkin kegagalan, mungkin ada langkah-langkah atau solusi yang bisa diambil oleh satu perusahaan tersebut. Nah, yang pertama pastinya melakukan evaluasi dan analisis yang mendalam. Nah, perusahaan ini harus perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses inovasi yang telah dilakukan seperti analisis kegagalan. Dengan memahami seperti akar masalah tersebut, seperti strategi yang digunakan, terus implementasi yang digunakan, terus sumber daya yang digunakan, dan faktor eksternal yang terlibat di suatu perusahaan tersebut. Nah, maka perusahaan dapat bisa merumuskan perbaikan yang lebih tepat di kedepannya. Terus yang kedua, itu melibatkan stakeholder secara aktif. Nah, keterlibatan ini secara seluruh pihak itu baik internal maupun eksternal. Nah, internal ini seperti kayak karyawan dan manajemen maupun eksternal ini seperti kayak pelanggan dan mitra bisnis ini sangat penting nih karena bisa mendengar masukan dari berbagai macam sudut pandang dan bisa membantu untuk menyempurnakan inovasi dan agar bisa menyelesaikan kebutuhan pasar dan operasionalnya. Terus yang ketiga ini ada perencanaan yang lebih matang dan fleksibel. Nah, yang dimana manajemen inovasi ini harus bisa dirancang dengan perencanaan yang sangat detail, termasuk seperti pengelolaan risiko dan rencana cadangan. Nah, jadi fleksibilitas ini adanya perlu adaptasi terhadap perubahan juga perlu diutamakan agar perusahaan tersebut dapat merespon dinamika bisnis yang secara cepat. Terus yang keempat ini ada pengujian dan pilot project, yang dimana sebelum inovasi diterapkan nih secara penuh perusahaan seharusnya itu melakukan uji coba dengan skala kecil. Nah, hal ini bisa memungkinkan identifikasi potensial masalah dan melakukan perbaikan tanpa risiko yang sangat besar. Dan yang kelima di sini ada pengembangan kapabilitas dan budaya inovasi, yang dimana perusahaan atau organisasi ini membangun budaya perusahaan yang mendukung inovasi, termasuk memberikan pelatihan dan meningkatkan kompetisi karyawan, dan juga dapat meningkatkan keberhasilan suatu inovasi manajemen di masa datang. Dan yang terakhir nih, itu adalah pemanfaatan teknologi dan data. Nah, di mana perusahaan ini harus bisa memanfaatkan teknologi dan data analitik untuk mengawasi suatu proses inovasi dan pengambilan keputusan secara berbasis data untuk bisa mengurangi kesalahan dan meningkatkan akurasi secara langkah strategis. Apakah sudah menjawab, Amel? Sudah, terima kasih. Oke, izin masuk, izin untuk menjawab pertanyaan dari Zara. Inti dari pertanyaan ini, bagaimana cara perusahaan menyusun transformasi digital yang fleksibel? Di sini ada beberapa cara. Contohnya yang pertama, menerapkan sistem kerja agile, yaitu perusahaan perlu menggunakan pendekatan agile agar tim bisa cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi dan kebutuhan pasar tanpa harus menunggu proses yang lama. Selanjutnya, cara yang kedua, yaitu dapat meningkatkan kompetensi karyawan secara berkelanjutan. Karyawan di perusahaan juga harus terlatih agar tidak tertinggal perkembangan teknologi. Perusahaan bisa menyediakan pelatihan digital, sertifikasi, atau akses ke platform pembelajaran. Selanjutnya, transformasi digital juga ini harus melibatkan seluruh divisi. Transformasi digital harus melibatkan seluruh bagian, bukan hanya divisi teknologi saja. Keterlibatan semua pihak akan memperkuat kolaborasi dan mempercepat adopsi perubahan. Yang terakhir, perusahaan juga dapat membangun kolaborasi eksternal. Perusahaan bisa tetap fleksibel dengan bekerja sama bersama startup, mitra teknologi, atau pihak ketiga untuk mengakses inovasi tanpa harus mengembalikan semuanya sendiri. Oke, mungkin cukup sekian. Apakah sudah menjawab, Zara? Sudah cukup menjawab, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.